Di bawah perairan dunia, rahasia terbesar sejarah umat manusia mungkin terbaring. Sebuah kekaisaran yang dihiasi dengan istana emas, dengan teknologi yang melampaui zamannya, tenggelam dalam satu malam. Selama ribuan tahun, hal itu hanya diceritakan sebagai legenda. Tapi bagaimana jika kita salah? Bagaimana jika Atlantis bukan sekadar dongeng, melainkan sebuah pemakaman raksasa yang menunggu untuk ditemukan? Teknologi modern, satelit, dan Google Earth telah mulai mengungkap jejak yang tidak bisa lagi disembunyikan oleh siapapun. Hari ini, kita akan melihat anomali di kedalaman tersebut. Jika Anda sudah siap, kita akan memulai perjalanan menuju ingatan umat manusia yang hilang. Semuanya bermula sekitar 2400 tahun yang lalu dalam dua dialog Plato, salah satu filsuf terbesar dalam sejarah, Timaeus dan Critias. Dalam teks-teks ini, Plato menyebutkan perjalanan yang dilakukan oleh negarawan Athena bernama Solon ke Mesir. Para pendeta Mesir memberitahu Solon tentang sebuah negara pulau besar di luar, pilar Hercules, yang kita kenal sekarang sebagai Selat Gibraltar. Menurut Plato, Atlantis lebih besar dari gabungan Libya dan Asia pada periode itu. Atlantis memiliki angkatan laut yang besar, saluran air melingkar yang saling terkait, dan kuil-kuil yang dilapisi dengan logam misterius yang bersinar seperti api yang disebut orichalcum. Namun, peradaban yang agung ini mendatangkan kemurkaan para dewa dan tenggelam ke dalam kegelapan samudra, setelah 1 hari dan 1 malam gempa bumi dan banjir yang dahsyat. Jadi, mungkinkah Plato mengarang cerita ini? Kebanyakan sejarawan berpendapat bahwa itu adalah alegori tentang negara ideal. Namun Plato menegaskan dalam teksnya, ini bukan fiksi, melainkan sejarah yang nyata. Jika itu nyata, di mana letak daratan luas yang tenggelam 9.000 tahun yang lalu ini? Disinilah bagian yang benar-benar menarik dimulai. Pada tahun 2009, ketika data dasar laut Google Earth diperbarui, seorang pengguna internet melihat sesuatu yang luar biasa di kedalaman Samudra Atlantik. Di lepas pantai Afrika Utara, sekitar 5.000 meter di bawah permukaan laut, terdapat struktur kisi-kisi yang terdiri dari garis-garis lurus yang sempurna, kira-kira seukuran negara Wales. Struktur ini seperti denah jalan dari sebuah kota besar. Sudut 90 derajat yang sempurna, jalan-jalan yang sejajar satu sama lain. Berita itu meledak di pers dunia, Atlantis ditemukan di Google Earth. Petik 1 titik. Google segera memberikan pernyataan pada saat itu, dengan argumen bahwa itu adalah kesalahan sonar, sebuah polusi visual yang disebabkan oleh rute kapal-kapal yang mengumpulkan data. Namun, banyak peneliti tidak merasa puas. Mengapa rute-rute ini menciptakan struktur yang begitu simetris hanya di wilayah tersebut? Dan mengapa wilayah itu tepat berada di seberang pilar Hercules yang ditunjuk oleh Plato? Ketika Anda melihat koordinat tersebut hari ini, Anda dapat melihat bahwa garis-garis itu masih ada atau sedang dicoba untuk dihapus dengan beberapa pembaruan. Apakah ini sebuah kesalahan, atau penutup dari temuan arkeologi terbesar dalam sejarah sedang ditutup? Dalam beberapa tahun terakhir, para ahli teori Atlantis telah mengalihkan rute dari samudra ke daratan, ke jantung Afrika. Struktur Richet di Mauritania, yang juga dikenal sebagai Mata Sahara. Ini adalah formasi geologi yang terdiri dari cincin-cincin yang saling terkait yang menyerupai mata raksasa jika dilihat dari luar angkasa. Sekarang, pegangan yang kuat. Saat menggambarkan Atlantis, Plato menyebutkan sebuah dataran luas yang dikelilingi oleh pegunungan di utara dan terbuka ke laut di selatan, yang terdiri dari 3 cincin air dan 2 cincin daratan. Pemandangan udara dari struktur Richet sangat cocok dengan deskripsi Plato ini. Terlebih lagi, diameternya hampir sama persis dengan ukuran yang diberikan oleh Plato, yaitu 120 stadia. Jadi, bagaimana mungkin ada kota laut di tengah gurun Sahara? Penelitian geologi membuktikan bahwa Sahara dulunya tertutup oleh danau dan sungai, dan bahkan wilayah tersebut berada di permukaan laut sebelum naik karena gerakan tektonik. Atlantis mungkin bukan sebuah pulau, melainkan peradaban pesisir yang terkubur di bawah pasir oleh bencana banjir besar di pantai benua Afrika. Plato mengatakan bahwa Atlantis tenggelam sekitar 11.600 tahun yang lalu. Menurut dunia ilmiah, tanggal ini bertepatan persis dengan periode yang disebut Younger Dryas, ketika zaman es terakhir berakhir. Pada saat itu, dunia mengalami pencairan es besar-besaran karena iklim yang tiba-tiba memanas. Permukaan laut naik lebih dari 100 meter sekaligus. Mungkinkah ini menjadi titik awal dari cerita banjir besar dalam sejarah umat manusia? Jika Atlantis adalah kota pelabuhan maju yang dibangun di tepi laut, ia tidak memiliki peluang melawan kenaikan mendadak ini. Dalam beberapa hari, hanya tumpukan puing di bawah air dalam yang mungkin tersisa dari peradaban yang maju. Apakah Atlantis hanya ada di Samudra Atlantik, atau apakah itu merupakan kekaisaran global?
Di lepas pantai Bahama, jalan Bimini, yang terletak di bawah air, tampak seperti jalan yang terbuat dari batu-batu persegi panjang yang sempurna. Meskipun ahli geologi mengatakan ini adalah formasi alami, banyak orang percaya bahwa itu adalah bagian dari Atlantis. Demikian pula, reruntuhan Yonaguni di Jepang. Ada piramida berundak besar, kolom, dan permukaan di bawah air. Struktur bawah air di seluruh dunia ini membisikkan hal ini kepada kita. Dalam sejarah manusia, ada mata rantai yang hilang, yang tidak diterima oleh sejarah arus utama. Jauh sebelum tulisan dan pertanian, seseorang yang menguasai lautan dan bisa mengolah batu-batu besar telah ada di sini. Menurut legenda, Atlantis bukan sekadar kota yang kaya, tetapi juga raksasa teknologi. Plato menyebutkan logam, orichalcum, yang menutupi dinding bangunan mereka. Logam ini dikatakan sebagai hal yang paling berharga setelah emas. Baru-baru ini, paduan logam yang sangat mirip dengan logam ini ditemukan dari sebuah kapal yang tenggelam di lepas pantai Sisilia. Mungkinkah ini bukti fisik yang meningkatkan realitas legenda tersebut? Terlebih lagi, beberapa ahli teori bahkan mengklaim bahwa bangsa Atlantis menggunakan sejenis energi melalui kristal dan memiliki kendaraan terbang. Tentu saja, ini bukan fakta yang terbukti, tetapi kemiripan piramida dan struktur megalitik di seluruh dunia kuno memperkuat teori sumber yang hilang ini. Pengetahuan yang membangun piramida Mesir mungkin merupakan warisan yang dibawa oleh mereka yang selamat dari tenggelamnya Atlantis. Jika lokasi Atlantis diketahui di suatu tempat, mengapa hal itu tidak diumumkan secara resmi? Ada yang mengatakan itu adalah ketakutan untuk menulis ulang buku sejarah. Jika ada peradaban yang lebih maju dari kita 10.000 tahun sebelum kita, pemahaman linier tentang sejarah yang kita sebut kemajuan akan runtuh. Selain itu, eksplorasi laut dalam sangat mahal dan sulit. Kita baru mengeksplorasi hanya 5% dari dasar laut. Kita lebih mengenal permukaan bulan daripada dasar samudra. Mungkin Atlantis terbaring diam di bawah ribuan tahun sedimen dan lumpur, jauh lebih dalam dari garis-garis yang kita lihat di Google Earth. Klaim kuat lainnya adalah Taman Nasional Donana di Spanyol Selatan. Citra satelit menunjukkan struktur kota melingkar yang masif di bawah rawa-rawa. Arkeolog Richard Freund berpendapat bahwa struktur di sini sangat cocok dengan deskripsi Plato tentang Atlantis dan terkubur di bawah lumpur oleh bencana tsunami. Penggalian di sini masih berlangsung, dan setiap hari dinding baru, jejak kanal baru ditemukan. Atlantis, ia bukan sekadar kota yang hilang, tetapi juga peringatan terhadap kesombongan umat manusia. Seperti yang dikatakan Plato, jika Anda menempatkan kekuasaan di atas etika dan kebajikan, alam dan para dewa dapat menghapus Anda dalam satu malam. Entah itu garis-garis yang kita lihat di Google Earth hari ini, mata raksasa di jantung Sahara, atau struktur melingkar di rawa-rawa Spanyol. Manapun yang merupakan Atlantis yang sebenarnya, satu hal yang pasti, masa lalu kita jauh lebih kompleks dan megah daripada apa yang telah diberitahukan kepada kita. Mungkin suatu hari air akan surut, pasir akan tertiup angin, dan Atlantis akan bertemu dengan sinar matahari lagi. Hingga hari itu tiba, ia akan melanjutkan tidurnya di kedalaman. Jadi, bagaimana menurut Anda? Apakah Anda pikir Atlantis ada di dasar samudra atau di bawah pasir? Atau itu semua hanyalah imajinasi seorang filsuf? Mari kita diskusikan misteri ini bersama-sama di kolom komentar. Jika Anda menyukai videonya, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan saluran untuk bersama kami dalam perjalanan misterius tersebut. Ingat, kebenaran selalu ada di luar sana, hanya menunggu untuk ditemukan. Sampai jumpa di misteri berikutnya.